Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita akan bahas korupsi. Negeri kita nampaknya darurat korupsi. Dan ini kalau tidak dibereskan dan tidak diketahui di mana jalan-jalan korupsi itu, maka pemerintah baru nanti dan ke depan Indonesia akan semakin sulit saja. Saya melihat laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang diumumkan pada acara refleksi kerja PPATK tahun 2023 pada 10 Januari 2024. Jadi ini masih grass. Apa yang dibicarakan sudah menjadi laporan resmi. Jadi ini bukan ngarang-ngarang. Beberapa waktu lalu rekan saya Antoni Budiawan juga telah menyinggung masalah ini dengan merefer kepada laporan PPATK ini. Tapi seperti biasanya, orang Indonesia, kaum intelektualnya sibuk sendiri-sendiri dan tidak merasa bila itu berhadapan dengan korupsi menjadi seperti jauh, bukan kepentingannya sendiri, dianggap itu urusan pemerintah. Padahal ini akan berpengaruh terhadap dana-dana pembangunan yang mestinya sampai kepada rakyat, meringankan hidup rakyat. Nah, dalam laporan PPATK ini, makanya saya anggap sebagai Indonesia darurat korupsi. Karena apa? Karena menurut laporan itu 36,67% APBN kita dalam proyek strategis nasional dikorupsi. Artinya digunakan untuk keperluan yang bukan proyek tersebut. Nah, ini mengerikan. Karena apa? Angkanya dari tahun 2016 sampai tahun 2023, angka proyek strategis nasional ini, dana yang sudah dipakai 1.515 triliun. Ini angka yang sangat besar. Nah, angka yang sangat besar ini 1.515 triliun ini tidak dipakai untuk proyek tersebut sebanyak 36,67%. Jadi lebih dari 15 triliun habis dipakai untuk hal-hal lain, dan kata laporan tersebut itu lari ke ASN dan politisi, pejabat negara dan politisi. Dan ini sudah dilaporkan, sebagian malah sudah dibawa ke pengadilan, ceritanya begitu. Tapi memang ini harus ada tindakan lebih lanjut, tindakan hukum lebih lanjut, karena semua orang-orang ini sudah juga terlihat dalam laporan tersebut, dan tinggal bagaimana membawa ini ke pengadilan. Yang jelas-jelas terlibat dalam penggangsilan duit negara ini sampai seperti itu, sampai kita jatuh miskin, angka kemiskinan kita naik terus. Dan ini
ada uang 500 triliun lebih yang dikorupsi dengan cara brutal seperti ini. Sementara ya KPK sudah lama dibikin lumpuh sehingga tidak ngurusin yang besar-besar. Siapa yang ngurusin yang besar-besar? Sekarang ke kejaksaan, ke kepolisian. Ketika kejaksaan mengurus korupsi di PT Timah 271 triliun, Kejaksaan Agung dibenturkan dengan polisi Densus 88. Dan ini bencana buat Republik kalau dibiarkan terus seperti ini. Sigit Listio harus bertindak dan Presiden boleh memerintahkan Sigit untuk membereskan ini. Kapolri harus bisa, bila perlu pecat atau bubarkan Densus 88 yang tidak lagi ngurusin politik tapi malah menghambat perang terhadap korupsi yang merugikan negara segitu besar, yang memainkan wewenang. Nah, saudara-saudara sekalian, Kepala PPATK ya, Ivan Yustiavananda ya, sudah melaporkan ini, dan mestinya menjadi sesuatu yang gampang untuk meneruskannya. Siapa itu politisi, dari partai mana saja, kemudian siapa pula yang lain-lain yang terlibat itu, memainkan duit negara. Nah, proyek strategis nasional beda dengan industri strategis. Ini berbeda. Proyek strategis nasional, kata Antoni Budiawan, ya, itu diciptakan seperti sulap. Menurut saya seperti sulap. Karena apa? Pemerintah cuman memberi stempel kepada proyek milik konglomerat, bahkan yang sudah jalan. Ya. Seperti proyek ya Pantai Indah Kapuk milik Aguan dan kawan-kawannya. Lalu BSD yang sudah puluhan tahun selesai, itu dikasih cap proyek strategis nasional. Kemudian Bandara Kertajati dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya, yang cuma sampai pada larang kereta cepatnya dengan menghabiskan anggaran negara yang terus berubah-ubah. Nah, ini dikasih cap proyek strategis nasional. Kata Antoni Budiawan, di mana letak strategisnya? Sedangkan proyek yang sudah diberi stempel proyek strategis nasional seperti PIK 2 yang terus meluas ke Tanjung Pasir, Banten, itu menjadi pembebasan lahannya menjadi seperti hukum rimba. Orang setuju tidak setuju karena itu sudah menjadi proyek strategis nasional, maka bisa diusir, bisa dibayar dengan harga berapapun yang diinginkan investor. Dan kalau ada yang menolak, maka yang menolak itu berurusan dengan polisi, ditangkap. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu juga yang terjadi di Rempang. Dengan stempel proyek strategis nasional, maka penduduk Rempang bisa diusir. Persis seperti penduduk Palestina diusir oleh Israel akibat ya untuk keperluan-keperluan orang-orang yang tidak dikenal. Nanti Rempang akan mendatangkan penduduk lain. Ya, 17.000 hektar bisa diberikan kepada Tommy Winata dalam proyek tersebut yang kemudian bekerja sama dengan Cina, dan Cina menginginkan Selat Malaka karena letaknya di situ. Saya sudah membahas ini, silakan dibuka lagi. Nah, yang seperti ini akan terus menimpa daerah-daerah strategis kita yang mengandung tambang.
kalau dikasih cap proyek strategis nasional, maka berbahaya penduduk setempat. Dan ini undang-undangnya ada, memang sudah dibuat dan DPR sudah membuat undang-undang ini bersama pemerintah. Ya, undang-undang Omnibus Law yang berkali-kali didaur ulang sudah ditolak, dianggap sebagai oleh MK sebagai inkonstitusional, tapi diputar lagi dan DPR tetap saja setuju. DPR dan pemerintah berkolaborasi padahal seharusnya mengawasi pemerintah sehingga rakyat punya perlindungan. Nah, kalau proyek strategis nasional ini berkembang lagi seperti sudah berkembang ke Papua, ke Kalimantan Tengah, Suriang dan lain sebagainya, ini Gorontalo, dan itu sangat berbahaya buat rakyat sendiri. Untuk kepentingan mungkin cuma 30 grup usaha konglomerat besar. Ada 9 naga, tapi ada 30 grup usaha ini yang mendapat perlakuan yang sangat baik. Dan ini menyebabkan, ya, sekarang kita jadi seperti ini. Menurut Kemenko Perekonomian, ya, ada 190 PSN, ya, proyek strategis nasional dengan nilai yang tadi saya bilang 1.515 triliun yang sudah berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Jadi selama 8 tahun ada 500 triliun lebih yang hilang di proyek strategis nasional. Dari situ, ya, menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, ya, uang segitu itu habis untuk 190 proyek strategis nasional. Ini disampaikannya dalam media briefing di kantor Kemenko Perekonomian Rabu 7 Februari 2024. Jadi ini angka-angka yang resmi. Tahun 2023, ya, ada di 37 PSN, ya, yang nilainya 475,4 triliun, ya, diambil dari APBN. Kemudian tahun 2024 ada 41 PSN, nilainya 500 triliun, ya. 31 proyek ini dipercepat akan selesai pada bulan Oktober. Dan sisanya 10 lagi akan selesai dari Oktober sampai Desember. Itu. Jadi 2016 sampai 2022 itu, ya, 8 tahun itu sudah menghabiskan 1.515 triliun APBN kita, dan 36,67% katanya dikorup, ya, masuk ke rekening, ya, masuk ke PSN politisi. Dan ini mau tidak mau pemerintah baru, kalau pemerintah sekarang tidak mau menguliti ini, tidak mau memproses ini, maka pemerintah baru Prabowo Subianto dengan timnya harus menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga uang negara bisa dihemat. Kita akan lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.